Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a sunnatahu ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum ayuhat talamid al-ahibba. Selamat berjumpa kembali para siswa dan siswi SMP Islam Al-Fatah. Berbahagia sekali pada hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam mata pelajaran Al-Lughah Al-Arabiyyah, bahasa Arab. Bahasa Arab adalah lughatul Quran, bahasa Al-Quran. Wahia aidan fi nafsil waqti lughatul alamil islami. Bahasa Arab juga merupakan bahasa dunia Islam. Maka kita harus berbangga dengan bahasa Arab dan kita harus punya tekad yang kuat untuk bisa menguasainya. Karena dengan menguasai bahasa Arab, insya Allah kita akan mampu untuk mendalami Al-Quran dan Sunnah serta referensi ajaran-ajaran Islam yang lainnya. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang takwin al-jumlah al-ismiyah atau penggabungan isim. Dan ini adalah part 3. Ini adalah bagian yang ketiga. Sebelum kita memasuki pembahasan tentang bagian yang ketiga ini, kita akan mereview sedikit apa yang sudah kita pelajari atau kaidah yang sudah kita kaji bersama pada part 1, ya, pada bagian yang pertama dan bagian yang kedua. Baik. Pada bagian yang pertama, penggabungan isim, kita membahas tentang isim ma'rifat bertemu dengan isim nakirah. Baik, ya, ma'rifat bertemu dengan nakirah. Contohnya al-masjidu qaribun. Al-masjidu ma'rifat, qaribun nakirah. Kemudian pada bagian yang kedua kita membahas isim nakirah bertemu dengan isim ma'rifat. Ini kebalikan dari bagian yang pertama. Kalau bagian yang pertama isim ma'rifat bertemu dengan isim nakirah, bagian yang kedua isim nakirah bertemu dengan isim ma'rifat. Contohnya apa? Contohnya kemarin adalah qalamul ustadzi. Qalamun nakirah, al ustadzi ma'rifat karena ada al. Dalam kondisi yang demikian atau kasus nakirah ada di depan, kemudian ma'rifat ada di belakangnya, ma'rifat i'rabnya jar atau kasrah karena menjadi mudhaf ilaih. Kitabullahi, contoh yang lain. Rasulullahi, itu contoh yang bagus juga untuk kita ingat-ingat bersama. Nah, pada kesempatan ini kita akan mengambil bagian yang ketiga, yaitu isim ma'rifat bertemu dengan isim ma'rifat. Nah, ini part 3, ya, ini bagian yang ketiga. Jadi jangan lupa adik-adik, jangan sampai nambah pada bagian yang ketiga, bagian pertama dan kedua lupa, ya. Jadi harus selalu diingat dan dipraktekkan. Baik, untuk bagian yang ketiga, isim ma'rifat bertemu dengan isim ma'rifat, kaidahnya bagaimana? Kaidahnya baik, ya. Ini contohnya dulu, at-talibu al-mujtahid. Nah, kaidahnya isim ma'rifat yang kedua itu mengikuti i'rab ma'rifat yang pertama.
pada contoh di atas, at-thalibu al-mujtahid. At-thalibu dibaca dhamma. Kenapa? Ada yang mesti harus ingat. Kalau isim tidak didahului oleh huruf nasab atau tidak didahului oleh huruf jar, kalau letaknya di awal kalimat, maka isim itu dibaca rofa atau dhamma. Berarti at-thalibu. Nah, sekarang bagaimana dengan yang di belakangnya al-mujtahid? Nah, rumusnya atau kaidahnya, ma'rifat yang kedua mengikuti ma'rifat yang pertama. Berarti at-thalibu al-mujtahidu. Baik ya, ini penting untuk diingat-ingat. Nah, bagaimana dengan harokat isim ma'rifat yang pertama? Dia disesuaikan dengan huruf atau amil yang mendahuluinya. Seperti biasa ya, kita harus lihat dulu apa yang di depan isim tersebut. Nah, ini contohnya. At-thalibu al-mustahid. At-thalibu al-mustahid seperti yang Ustaz tadi sampaikan. At-thalibu karena tidak didahului oleh huruf nasab ataupun jar, maka at-thalibu dhamma. Al-mujtahidu mengikuti at-thalibu. Ma'rifat yang kedua mengikuti ma'rifat yang pertama. Laita at-talibal mujtahida. Kenapa at-taliba? Karena ada laita. Laita adalah huruf nasab. Kemudian al-mujtahida mengikuti harokat at-taliba. Contoh yang ketiga, ma'at-talibi al-mujtahidi. At-talibi kenapa? Karena didahului oleh ma'a, dan ma'a itu adalah zorof atau amil jar. Dan al-mujtahidi dia dibaca di, bukan da atau du, karena dia harus mengikuti ma'rifat yang pertama. Jadi ma'at-talibi al-mujtahidi. Baik, untuk lebih jelasnya Ustaz berikan contoh lagi. Muhammadun al-karimu. Inna Muhammadan al-karima. Inda Muhammadin al-karimi. Contoh yang berikutnya, al-lughatu al-arabiyah. Al-lughatu bahasa, al-arabiyah Arab. Nah, al-lughah tidak al-lughata atau lughati karena tidak didahului oleh huruf nasab atau huruf jar, maka dia tetap rofa. Al-lughatu al-arabiyatu mengikuti i'rabnya atau harokat al-lughatu. Lakinnal lughatal arabiyah. Nah, lakinna itu huruf nasab, oleh karena itu al-lughah menjadi al-lughata, tidak al-lughatu atau al-lughati. Demikian juga bil lughatil arabiyah. Karena didahului oleh bi dan bi itu adalah huruf jar, maka dibacanya al-lughati, al-lughatil arabiyah. Baik, ini kaidahnya dan contoh-contohnya. Saya kira kaidahnya sudah jelas dan contohnya juga sudah banyak Ustadz berikan. Jadi sekali lagi Ustadz ulangi, apabila ma'rifat bertemu dengan ma'rifat, maka ma'rifat yang kedua harokatnya mengikuti harokat huruf terakhir dari ma'rifat yang pertama. Contohnya at-talibu al-mujtahidu, at-taliba al-mujtahida, al-lughata al-arabiyata, Muhammadin al-karimi, dan begitu seterusnya. Seperti biasa, supaya adik-adik semuanya bisa mempraktekkan, nanti di akhir pertemuan ini ya kita akan berikan latihan. Tetapi kita lihat dulu resume berikut ini ya. Perbedaan part 1 dan part 3. Nah, ini perbedaannya. Ma'rifah bertemu dengan nakiro. Al-masjidu qaribun. Qoribunya yang nakiro itu dipastikan dibaca rofa atau dhamma. Al-masjidnya itu menyesuaikan. Kalau ada amil nasab dibaca nasab. Al-masjida, innal masjida. Kalau dahului oleh jar maka dibaca jar. Ilal masjidi qaribun. Oke, yang
kedua, nakiro bertemu dengan ma'rifat. Contohnya adalah qolamu al-ustadi, yang dipastikan ustadinya. Yang kedua itu dipastikan cer atau kasroh karena menjadi mudhof ilaih. Dan qolamunya bagaimana? Qolamunya tergantung. Kalau ada amil nasab dia menjadi inna qolama. Kalau didahului oleh huruf cer, contohnya apa? Fi atau li, berarti li qolamil ustadi. Untuk yang ketiga ini, ma'rifat bertemu dengan ma'rifat. Nah, Ustaz contohkan al-ustadzu as-sabiru. Nah, dia al-ustadzu karena tidak didahului oleh nasab atau jar. Nah, kemudian as-sabiru dia mengikuti ma'rifat yang pertama. Tuh, silahkan dilihat perbedaannya. Oke ya, ma'rifatnya kalau di bagian pertama di depan, kemudian di bagian yang kedua ma'rifatnya di belakang. Nah, kemudian di bagian yang ketiga rumusnya ma'rifat bertemu dengan ma'rifat, ma'rifat yang kedua mengikuti ma'rifat yang pertama. Baik, selanjutnya ini latihan yang Ustaz sampaikan tadi. Adik-adik silakan berlatih mengharokati isim. Nah, ini ada 3 baris. Kalau adik-adik sempatkan waktu 10 menit, insya Allah bisa mengerjakan dan menyelesaikan latihan ini. Ini saja yang bisa kita bahas pada sesi kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan selamat mengerjakan. Semoga sukses. Ma'akumut taufiq wan najah. Hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.